Selamat datang di kelas Manajemen Project TI. Kali ini kita akan membahas mengenai Project Scope Management. Masih ingatkah Anda dengan keluarga Tom yang ingin membangun sebuah rumah dan meng-hire Jerry serta tim untuk membangun rumah tersebut? Bayangkan saja apabila tidak terjadi konfirmasi dan juga komunikasi yang baik antara Jerry dan juga Tom terkait pembangunan rumah tersebut. Dan selama 3 bulan pengerjaan, rumah yang dibangun setelah dikonfirmasi ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tom. Misalkan tidak adanya jendela yang diharapkan oleh keluarga dari Tom sendiri. Sehingga untuk bisa mengembalikan ke bentuk rumah yang diinginkan akan dibutuhkan tambahan waktu dan juga biaya karena akan dilakukan pengerjaan ulang. Bayangkan lagi apabila setelah 6 bulan pengerjaan proyek baru dilakukan konfirmasi oleh Jerry kepada Tom dan keluarga di mana rumah tersebut sudah hampir jadi atau bahkan sudah jadi, di mana ini akan sangat jauh sekali berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh Tom dan keluarga. Sehingga untuk bisa mengembalikan ke dalam bentuk rumah yang diimpikan oleh Tom dan keluarganya akan memakan waktu dan biaya yang jauh lebih banyak. Oleh sebab itu, perlu dipastikan bahwa tim proyek dan juga pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang produk apa yang dihasilkan di dalam sebuah proyek dan proses apa yang akan dilakukan untuk menghasilkan produk tersebut. Sehingga pada saat pengerjaan proyek, di akhir proyek akan bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dari pemangku kepentingan. Nah, kenapa project scope management ini penting? Karena apabila perbaikan dilakukan setelah fase yang jauh lebih panjang lagi, maka perbaikan yang perlu dilakukan itu akan membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak. Misalkan saja pada perbaikan yang dilakukan pada fase desain hanya akan memperbaharui dokumen desain. Namun apabila perbaikan dilakukan setelah dilakukan implementasi, maka yang harus diperbaiki adalah produk itu sendiri serta desain dari produk itu seperti apa. Selanjutnya kita membahas mengenai project scope management. Apa itu scope ataupun ruang lingkup? Yaitu adalah segala hal yang mengacu pada semua pekerjaan dan juga proses yang dilakukan untuk menciptakan hasil dari proyek. Deliverables ataupun luaran adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari proyek seperti perangkat keras atau perangkat lunak serta dokumen lainnya. Dan project scope management mencakup proses dalam mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan apa yang termasuk atau tidak termasuk di dalam sebuah proyek. Salah satu permasalahan yang paling mungkin terjadi di dalam pengelolaan scope adalah scope creep, di mana di sini akan terjadi perkembangan ruang lingkup semakin lama yang semakin besar, membuat proyek tersebut akan menghabiskan waktu yang lebih lama dibandingkan yang direncanakan. Sehingga di sini project manager harus bisa mengendalikan dan mengontrol perubahan dari scope di dalam proyek. Beberapa proses dalam project scope management. Yang pertama adalah planning scope, akan dilakukan penentuan bagaimana proses mengelola ruang lingkup serta requirement dari project. Selanjutnya adalah collecting requirement, akan mendefinisikan dan mendokumentasikan fitur serta fungsi dari produk yang akan dihasilkan serta proses yang akan digunakan untuk dapat mendefinisikan dan mendokumentasikan fitur dan fungsi tersebut. Selanjutnya adalah defining scope. Di sini akan dilakukan peninjauan terhadap project charter, dokumen requirement pada tahapan sebelumnya, serta organizational proses aset untuk membuat sebuah project scope statement. Setelah itu akan dibuat work breakdown structure, di mana dilakukan pembagian hasil dari proyek menjadi komponen yang lebih kecil lagi sehingga mudah dikelola. 4 aktivitas ini adalah aktivitas yang dilakukan di dalam planning scope. Selanjutnya adalah validating scope, dilakukan peresmian penerimaan deliverables kepada klien yang akan dilakukan setelah fase eksekusi, yaitu pada monitoring dan kontrol. Kita akan mendeliver kepada klien dan memastikan bahwa klien menerima hasil yang sudah diberikan. Dan yang terakhir adalah controlling scope, mengendalikan perubahan dari ruang lingkup project selama project tersebut berjalan. Proses yang pertama adalah planning scope management, di mana
Tim project akan menggunakan metode expert judgment dan juga meeting ataupun pertemuan untuk mengembangkan dua keluaran penting di dalam planning scope, yaitu adalah scope management plan dan requirement management plan. Scope management plan adalah bagian dari project plan yang sudah kita bahas pada project integration, di mana komponen dari scope management plan yang pertama adalah bagaimana mempersiapkan scope statement yang rinci, yang nanti menjadi dasar untuk bisa menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak termasuk dalam pekerjaan proyek, bagaimana penerimaan proyek tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana cara atau metode yang digunakan untuk pembuatan work breakdown structure. Akan kita bahas beberapa pendekatan di dalam membuat work breakdown structure. Bagaimana pengelolaan WBS dan approval terhadap perubahan terhadap WBS dilakukan. Bagaimana cara untuk bisa mendapatkan penerimaan secara formal, secara resmi atas deliverables yang telah selesai dikerjakan. Ini sangat terkait dengan nanti proses validasi scope. Dan yang terakhir, bagaimana proses dan metode untuk mengontrol permintaan terhadap perubahan yang terkait pada ruang lingkup, yang mana nanti ini juga bisa diintegrasikan dengan integrated change control. Luaran kedua adalah requirement management plan. Requirement adalah kondisi atau kemampuan yang harus dipenuhi oleh project atau yang harus dimiliki oleh produk, layanan, dan hasil dari project itu untuk memenuhi kesepakatan dan juga spesifikasi resmi yang sudah disetujui bersama. Pada requirement management plan dituliskan bagaimana requirement project akan dianalisis, didokumentasikan, dan juga dikelola. Jadi bagaimana proses perencanaan dan juga melaporkan requirement ataupun mendokumentasikan requirement. Bagaimana melakukan manajemen konfigurasi terhadap requirement, artinya kita akan melakukan validasi dan juga konfirmasi kepada klien apakah requirement sudah sesuai atau tidak. Bagaimana cara memprioritaskan requirement mana yang dikerjakan terlebih dahulu, serta bagaimana cara penggunaan metrik atas produk, dan bagaimana cara untuk bisa tetap melacak adanya perubahan terhadap atribut dari requirement itu sendiri. Selanjutnya masuk pada proses pengumpulan dari requirement. Collecting requirement merupakan salah satu langkah yang sering sekali sulit dilakukan di dalam pengelolaan scope. Nah, terdapat sebuah tahapan yang biasa dilakukan dalam pengumpulan requirement adalah elicitation, pengumpulan requirement, dilakukan analisis terhadap requirement tersebut. Selanjutnya akan dibuat spesifikasi secara rinci terhadap requirement yang sudah dikumpulkan dan akan dilakukan validasi kembali kepada klien. Oleh sebab itu, di dalam pengumpulan requirement, sangat penting untuk dilakukan pendekatan secara iteratif, yaitu melakukan konfirmasi kembali kepada pemangku kepentingan, sehingga nanti akan didapatkan sebuah pemahaman yang sama terhadap kapasitas ataupun kemampuan dari produk yang akan kita hasilkan. Beberapa metode dalam pengumpulan requirement, yang pertama adalah interview, focus group, bisa menggunakan creativity, decision making technique, survei dan kuesioner, observasi, prototyping, dan juga menggunakan benchmarking. Requirement yang akan kita dapatkan di dalam sebuah project jumlahnya bisa sangat banyak sekali dan sangat besar sekali tentunya apabila project tersebut juga memiliki scope yang lebih luas. Nah, sehingga requirement juga seringkali dipecah menjadi beberapa kategori seperti functional requirement, service requirement, performance requirement, quality requirement, ataupun juga training requirement. Di mana requirement ini akan kita dokumentasikan di dalam sebuah requirement traceability matrix, yaitu sebuah tabel yang akan mencantumkan requirement-nya apa dan atribut dari requirement itu sendiri. Contoh dari requirement traceability matrix dapat dilihat pada gambar, akan dilihat nomor dari requirement, nama, kategori, sumbernya dari siapa atau siapa yang menyampaikan requirement tersebut, serta status dari requirement itu sendiri. Setelah requirement sudah selesai dikumpulkan dan juga didokumentasikan, barulah akan dilakukan pendefinisian terhadap ruang lingkup dari proyek itu. Definisi ruang lingkup yang baik sangat penting untuk keberhasilan proyek karena bisa membantu meningkatkan keakuratan, waktu, biaya, dan perkiraan dari sumber daya yang dibutuhkan.
bisa mendefinisikan baseline yang nanti digunakan untuk pengukuran kinerja serta kontrol terhadap proyek, dan untuk membantu komunikasi tanggung jawab pekerjaan yang jelas antara project team kepada pemangku kepentingan lainnya. Di mana scope statement ini harus mengacu pada dokumen pendukung seperti spesifikasi produk. Apa yang dibahas di dalam project scope statement? Yaitu adalah deskripsi ruang lingkup dari produk, kriteria penerimaan penggunaan dari produk itu sendiri, informasi rinci tentang semua deliverable project, serta batasan dari project tersebut, constraint yang diasumsikan di dalam project tersebut. Dapat dilihat di sini ya bahwa project scope statement ini akan bisa kita definisikan di sepanjang siklus hidup project, di mana di awal project bisa saja scope statement-nya itu masih sangat general dan belum terlalu rinci. Dan setelah kita masuk ke dalam fase yang lebih lanjut lagi dalam sebuah project, maka scope statement-nya akan lebih dirincikan lagi. Sehingga di sini akan terjadi evolusi dari scope statement dari yang bersifat cukup general menjadi lebih rinci setelah project tersebut berjalan dan requirement-nya sudah semakin jelas. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.